saya akan mencoba mengkonseling salah seorang santri, dan tak lain dia adalah siswa SMP itu kelas 7, di mana dia sekarang lagi mondok di salah satu pesantren. Kan tapi mungkin karena penyesuaian, jadi dia masih butuh adaptasi, sehingga dia masih agak sedih atau uring-uringan sebelumnya. Nanti saya akan banyak bertanya-tanya dengan ustadznya, karena konseling ini bukan atas keinginan santrinya, akan tetapi keinginan dari salah seorang ustadz di mana dia ingin meminta tolong kepada kami agar santri ini bisa dikonseling agar lebih baik lagi, atau agar lebih tidak uring-uringan ketika di pondok pesantren. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk dengan ustadznya. Udah on. Baik, alhamdulillah saya sudah bertemu dengan salah satu ustadz yang mendidik santri tersebut. Kita langsung aja ya tanya-tanya tentang ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana ustadz, kan saya dengar bahwasanya salah satu santri di pesantren yang sekarang ini, ada salah satu santri yang emang masih uring-uringan atau masih butuh penyesuaian di pondok. Nah, dalam hal ini apa yang bisa dapat saya bantu, Ustaz? Ya baik, terima kasih atas waktunya. Jadi memang sebenarnya bukan hanya satu yang masih galau, mungkin karena masa-masa adaptasi dan baru 1 pekan di pondok ini, sehingga ada beberapa santri itu yang menangis. Cuman memang dari beberapa santri tersebut ada 1 orang itu yang memang hampir setiap hari itu menangis, sehingga butuh adanya konseling dari ahlinya seperti itu. Jadi kami pribadi memohon untuk bisa dikonseling santri tersebut dengan saya seperti itu. Maaf Ustaz, sebelumnya saya ingin minta info dari Ustaz. Di uring-uringannya itu, dia itu setiap hari atau hanya di waktu-waktu tertentu, dan akibatnya dia itu uring-uringannya tersebut mengganggu aktivitasnya, Ustaz? Iya betul. Jadi selain dia itu galau, uring-uringan, nangis, kemudian keinget orang tua karena memang masih baru, dia juga ada kepikiran untuk pulang, untuk dijemput orang tuanya, sehingga dari beberapa hari yang sudah berjalan ini saya rasa masih mengganggu kegiatan yang harusnya mungkin dia kegiatan untuk ngaji, untuk belajar dan kegiatan yang lainnya, tapi karena dia keinget terus orang tuanya, sehingga dia nggak bisa ngikut kegiatan, jadi nangis terus setiap hari gitu. Mungkin ada beberapa kali ikut kegiatan, tapi kebanyakan dari yang sudah dijalani itu lebih banyak menangisnya seperti itu. Nah, untuk kadar menangisnya sendiri, dia sampai hanya menangis aja atau sampai menyakiti dirinya sendiri? Alhamdulillah kalau yang kami tangani ini namanya kebetulan Maulana Zafar, dan dia hanya menangis saja, lebih ke ingat orang tua, pengen pulang gitu, dan tidak ada bentuk kekerasan, misalkan pengen apa enggak ada, alhamdulillah. Nah, untuk efek dari hal tersebut itu, ada efek nggak seperti ke teman-temannya atau sosialisasinya itu terhambat atau bagaimana? Betul, memang dari yang dia nangis itu karena mungkin ya hampir setiap hari menangis, sehingga ada efek dari teman-temannya itu mungkin terganggu. Kemudian dari gangguan tersebut lah, mungkin dari teman-temannya itu ada yang mungkin menasehati, kemudian ngasih tahu bahwa jangan nangis terus, ini ribut nih sama belajar sama tidur seperti itu. Jadi ya mungkin efeknya ada beberapa santri itu yang mungkin merasa terganggu, jadi seperti kayak ngejek gitu, kamu tuh nangis terus gitu kan, kayak anak kecil, anak mami segala macem gitu. Nah, sekarang harapan Ustadz sendiri nih, nanti ketika saya konseling, harapan Ustadz terhadap santri tersebut itu apa? Kalau kami berharap dengan adanya konseling ini kedepannya, atau mungkin setelah konseling lah, minimal itu ada perubahan gitu. Yang tadinya mungkin lebih ingat ke orang tua, pengen pulang, gak betah dan segala macem, itu jadi lebih tenang gitu, sehingga tidak lagi mengganggu teman-temannya. Kemudian harapan dari orang tua kan memang anak ini harus dipondokkan untuk menuntut ilmu agama. Jadi
ketika nanti dia itu tidak menangis, nggak ingat orang tua, kemudian lebih tenang, jadi bisa fokus untuk belajarnya gitu dengan ada konseling seperti ini. Baik Ustadz, nanti insya Allah saya akan coba konseling Ananda. Nanti minta waktunya khusus ya Ustadz ya. Nanti insya Allah saya akan menerapkan dan konseling panca waskita. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Nanti baik, sebelum kita mengkonseling Ananda atau santri yang bermasalah, saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling pancawaskita. Konsep dasar konseling pancawaskita atau bisa disingkat Kopasta merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam konseling dengan memadu padakan teori konseling eklektik. Kopasta menitik beratkan pada wawasan pancawaskita, mengintegrasi 5 faktor yang mempengaruhi individu, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua lirahid atau 5 ranah kehidupan, yang ketiga pancadaya, takwa, cipta, rasa, karsa, dan karya, yang keempat masidu, yaitu 5 kondisi yang ada pada diri individu yang terdiri dari rasa aman, kompetensi, aspirasi, semangat, penggunaan kesempatan. Yang kelima yaitu likuladi atau 5 kekuatan di luar individu yang terdiri dari gizi, pendidikan, sikap, perlakuan orang lain, budaya, dan kondisi insidensial. Adapun tujuan konseling pancawaskita menurut Prayitno, konseling pancawaskita mempunyai tujuan yaitu terbangunnya gatra baru melalui pengungkapan analisis pemaknaan secara tepat dan positif terhadap arti dari dalam atau ADD, arti dari luar ADL, keberadaan yang sedang ada KSA, serta pembinaan keberadaan yang sedang ada KSA baru dengan memperhatikan keberadaan yang mungkin ada KMA positif yang ada pada diri klien. Adapun peran dan fungsi konselor pada konseling pancawaskita yaitu mengarahkan usahanya kepada berbagai aspek pada diri siswa yang menjadi fokus penggarapan oleh pendekatan konseling, seperti motivasi belajar rendah dalam masidu adalah semangat yang layu dengan mengubah gatra lama yang menjadi gatra baru, yaitu muncul semangat dalam belajar yang tinggi. Dalam proses investigasi dan interpretasi, konselor dapat mengungkapkan fokus tersebut dengan sangkut paut masidunya dengan teknik yang tepat serta mendorong masidu menjadi lebih positif, lebih jauh. Klien diharapkan dapat memerdekakan dan membangun dirinya lebih baik. Dan juga teknik konseling pancawaskita meliputi teknik umum dan teknik khusus. Nah, teknik umum ini pokok-pokoknya yaitu yang pertama penerimaan terhadap klien, yang kedua sikap dan jarak duduk, yang ketiga kontak mata, yang keempat 3M, mendengar dengan baik, memahami secara tepat, serta merespon secara tepat dan positif. Yang kelima, kontak psikologis. Yang keenam, penstrukturan. Yang ketujuh, ajakan untuk berbicara. Yang kedelapan, pertanyaan terbuka. Yang kesembilan, refleksi. Yang kesepuluh, keruntutan. Yang ke-11 yaitu penyimpulan, yang ke-12 yaitu penafsiran. Nah, adapun teknik khusus meliputi pokok-pokoknya yaitu yang pertama pemberian informasi, yang kedua pemberian contoh, yang ketiga yaitu pemberian contoh pribadi, yang keempat perumusan tujuan, yang kelima latihan penanganan sederhana dan penuh, yang keenam yaitu kesadaran tubuh, yang ketujuh yaitu sentisisasi dan sentisisasi, yang kedelapan yaitu kursi kosong, yang kesembilan permainan peran dan permainan dialog, yang kesepuluh yaitu analisis gaya hidup. Dan ini adalah proses konseling kami dengan Ananda. Yang sebelumnya kami memperkenalkan terlebih dahulu maksud kami mendekati Ananda, dan alhamdulillah Ananda juga terbuka dengan kami sehingga apa yang dia rasakan itu dikeluarkan dan disampaikannya dengan baik. Dan dengan hal itu saya juga bisa menerapkan teknik-teknik
Pancawaskita terhadapnya, yaitu yang sesuai saya terangkan tadi. Dan di terakhir konseling kami menerapkan supaya Ananda itu ketika lagi galau, lagi banyak masalah itu cepat-cepat berwudu dan cepat membaca Al-Quran agar dirinya lebih tenang dalam menerima, dalam menjalankan aktivitas di pondok. Alhamdulillah, dengan teknik ini Ananda menjadi lebih tenang dan lebih rileks lagi.